Oke teman-teman, kali ini saya akan share beberapa teknik dasar atau basic Excel yang biasa digunakan untuk membuat RAB atau rencana anggaran biaya dalam sebuah proyek. Nantinya akan ada 3 sheet yang bakal kalian buat, itu ada pekerjaan, persiapan, dan backup. Oke, lanjut pada tahap ini. Pertama-tama saya akan membuat 8 kolom yang nantinya akan saya isi dengan pekerjaan yang akan ditawarkan. Format seperti ini cukup sering saya lihat di beberapa proyek, khususnya proyek MEP, karena terkadang ada juga owner yang memiliki RAB-nya sendiri dari tim proyeknya masing-masing. Bila kolom sudah bisa dibuat, di kolom pertama itu bisa diisi dengan nomor, lalu di kolom keduanya diisi dengan item pekerjaan. Item pekerjaan yang nanti saya masukkan ini sebagai perumpamaan saja untuk memudahkan nantinya mengingat rumus Excel yang akan dipakai. Selanjutnya ada volume. Volume itu untuk menentukan jumlah quantity. Lalu ada satuan. Satuan adalah konversi dari jumlah volume. Lalu ada harga satuan. Nah, di harga satuan ini kolomnya dibagi dua, yaitu material dan upah. Material itu menentukan jumlah harga satu materialnya, upah adalah harga pekerjaannya. Lalu di kolom terakhir ada total harga yang merupakan penjumlahan dari perkalian volume dengan harga satuan. Kembali lagi ke item pekerjaan. Di dalam item pekerjaan nanti ada 3 hal penting yang harus diurutkan, yaitu ada material utama, instalasi, dan testing and commissioning. Material utama sendiri itu merupakan inti dari pekerjaan. Ingat banyaknya jenis-jenis pekerjaan yang ada di kontraktor MEP, nantinya akan ada pengelompokan untuk tiap-tiap pekerjaan. Jadi maksudnya di setiap satu sheet RAB hanya untuk satu jenis pekerjaan. Contohnya, apabila mendapat satu hitungan proyek yang terdapat 2 jenis pekerjaan, yaitu listrik dan plumbing atau pemipaan, sheetnya akan dipisah. Pekerjaan listrik di sheet 1, pekerjaan plumbing di sheet 2. Jangan digabung dulu biar lebih fokus. Lalu ada instalasi atau pemasangan, yang merupakan keahlian khusus dari kontraktor MEP. Ada instalasi listrik, instalasi elektronik, yaitu data, CCTV, alarm, sound system, instalasi fire hydrant, instalasi plumbing, instalasi HVAC, instalasi ducting, banyak kan? Nah, RAB masing-masing pekerjaannya nanti akan saya bahas lebih detail di video selanjutnya. Yang harus diperhatikan dalam instalasi, kita harus sangat jeli dalam memasukkan jumlah volume dan jenis satuannya, karena jenis satuan yang dipakai apakah itu berbentuk satuan meter, meter persegi, atau per titik, karena perhitungannya berbeda-beda. Salah input bisa rugi bandar nanti. Lebih bagus jika kita juga bisa menghitung atau membaca gambar kerja melalui AutoCAD dan semacamnya. Terakhir ada testing and commissioning, yaitu pekerjaan final dari sebuah instalasi, di mana apabila material utama dan instalasi sudah selesai terpasang, pasti akan ada pengetesan dan itu ada biayanya. Next, apabila semua data keterangan sudah diinput, lalu kita buat perhitungan rumusnya. Rumus ini akan menjadi dasar perhitungan rupiah atau modal dari suatu item pekerjaannya. Pertama-tama, saya harus menentukan berapa margin keuntungan yang akan kita coba tawarkan. Rumusnya kita buat di luar kolom sebelah kanan. Di sini saya coba contohkan dengan margin keuntungan 10%. Dan di situ juga terdapat inisial M, U, M kali F, dan U kali F. Nah, inisial M itu berupa material, U adalah upah, M kali F merupakan material dikalikan dengan faktor keuntungan, begitu pula dengan U dikalikan dengan F, yaitu
upah dikalikan dengan keuntungan. Di kolom rumus ada inisial M dan U yang merupakan harga net yang kita dapat dari beberapa seller. Dan ingat, sekali lagi, ketelitian itu penting, teman-teman. Kembali ke kolom volume. Di sini saya coba isi material utama dengan kuantiti 1 dengan satuan buah atau pieces atau unit. Namun apabila ada keterangan satu lot dalam material utama, berarti harga yang ditawarkan sudah include dengan pekerjaan komponen pendukungnya. Lalu di bagian instalasi pemasangan A juga saya input volume dengan kuantiti 1 dengan satuan per titik, yaitu harga pekerjaan satu instalasi. Contoh pemasangan instalasi kabel dengan jarak 5 meter, jadi pekerjaan satu titik sama dengan 5 meter. Lalu di bagian pemasangan B dengan volume 1 dengan satuan meter, ya harga pekerjaannya dibayar per meter. Kemudian kita setting kolom rumus di toolbar home. Lalu page break preview, gunanya adalah untuk memisahkan kolom rumus dengan RAB pekerjaan, agar nanti pada saat halaman di print, halaman rumus sudah ikut di print. Soalnya bisa repot kalau dapur modalnya kelihatan. Di kolom rumus saya input material A dengan net 10 juta dengan upah 500.000. Begitu juga dengan material B dengan net 1 juta dengan upah 100.000. Lalu di kolom instalasi pemasangan A saya input materialnya 250.000 dengan upah 100.000. Begitu juga dengan instalasi pemasangan B, saya input materialnya 100.000 dengan upah 100.000. Lalu dari masing-masing harga pekerjaan tadi saya kalikan dengan margin keuntungan yang akan ditawarkan, kemudian tinggal di copy paste. Tapi sebelumnya harus ditambahkan dengan icon tanda dolar pada kolom margin perkalian M kali F, agar rumusnya terkunci pada saat kita hendak copy paste ke kolom lain. Perhitungan seperti ini bisa dibilang simpel dan mudah dipelajari, tapi tentunya harus dapat diimbangi dengan ketelitian yang baik, karena untuk harganya sendiri masing-masing pekerjaan mempunyai hitungan yang berbeda-beda, atau lebih sering disebut juga dengan analisa harga satuan atau AHS pekerjaan, yang nantinya akan saya bahas di video selanjutnya. Pada saat mengisi harga, terkadang kita juga sering menemui nominal receh atau angka ganjil. Contoh di kolom material utama pengadaan A, saya isi dengan harga 10.5.500. Namun pada saat di margin muncullah nominal receh di 2 angka terakhir. Gampang bro, cukup kita tambahkan perintah rundown. Nah di belakang titik komanya kita kasih angka 2, langsung deh jadi pembulatan. Mantap. Selanjutnya tinggal di copy paste saja rumus yang tadi telah dibuat, di copy ke bawahnya. Lalu terakhir sengaja saya pisahkan harga testing dan commissioning, karena kolom yang diisi hanya upah saja. Soalnya pekerjaannya tidak berupa material, hanya jasa saja, dan itu masuk ke dalam kolom upah pekerjaan. Lalu di kolom RAB kita input harga satuan material dan upahnya dengan cara ketik sama dengan, lalu ambil dari kolom material dikalikan faktor atau rumus tadi dengan harga yang tadi telah di margin. Sekali lagi, ketelitian sangatlah penting. Lalu di kolom total harga kalikan nilai volume quantity dengan harga material maupun upah sesuai dengan kolomnya masing-masing. Awas jangan sampai ketukar bro.
Kemudian tinggal di copy paste ke item bawahnya, lalu jumlahkan hasil pekerjaan tadi dan selesai juga. Apabila terdapat kesalahan atau perbedaan pendapat, kalian bisa kasih komentar di video ini. Oke teman-teman, untuk halaman selanjutnya yaitu persiapan akan saya bahas di RAB bagian kedua. Tentunya jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar channel ini lebih berkembang tentunya. Semangat share ilmu pengetahuan. Ciao.